Selamat datang di kawasan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Probolinggo. Lapas Probolinggo merupakan salah satu unit pelayanan teknis pemasyarakatan di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Lapas Probolinggo berdiri pada tahun 1872 pada zaman penjajahan kolonial Belanda, menempati lahan seluas 4.963 meter persegi. Lapas Probolinggo berlokasi di tengah-tengah pusat Kota Mangga, tepatnya di Jalan Trunojoyo nomor 1 Kota Probolinggo. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Probolinggo akan terus berproses melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta memberikan pelayanan yang prima kepada warga binaan maupun masyarakat demi tercapainya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terdapat 6 komponen area perubahan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Probolinggo untuk mewujudkan pembangunan zona integritas. 6 komponen area perubahan tersebut antara lain adalah 1. Manajemen perubahan. Untuk mewujudkan manajemen perubahan yang baik di lingkungan kerja, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Probolinggo melakukan beberapa hal yang antara lain adalah: pertama, membentuk tim kerja sebagai motor dalam pembangunan zona integritas menuju BBK dan WBBM. Kedua, melakukan rencana pembangunan zona integritas menuju BBK dan WBBM. Ketiga, melakukan evaluasi mingguan pegawai yang dilaksanakan secara kontinu dalam rangka pemantauan dan monitoring capaian pembangunan zona integritas pada setiap komponen area perubahan. Keempat, melaksanakan perubahan pola pikir pegawai menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja Lapas Probolinggo dengan menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi dan berkinerja baik. Adapun program, kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan pada area perubahan manajemen perubahan antara lain adalah pelatihan fisik bagi ASN baru sebagai bentuk kesiapan mental dalam melaksanakan kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan sehingga terbentuk individu yang profesional, tangguh, dan handal. Kegiatan Jumat Sehat yang dilaksanakan dengan cara senam bersama, memanah, dan bersepeda bersama seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk penyegaran tubuh dan pikiran pegawai. Pemberian reward bagi pegawai teladan berdasarkan hasil penilaian kinerja individu pada setiap bulan atau disebut dengan Best Employer of the Month. 2. Penataan tata laksana. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah: pertama, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP pada setiap kegiatan kerja. Kedua, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penggunaan teknologi atau aplikasi e-performance, melakukan pengisian jurnal harian dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui aplikasi Simper, serta penggunaan aplikasi sistem database permasyarakatan dalam kegiatan permasyarakatan. Ketiga, mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan cara menetapkan pejabat pengelola informasi publik atau PPIP. 3. Sistem manajemen sumber daya manusia. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah: pertama, melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, menetapkan pola mutasi internal dengan memperhatikan kompetensi jabatan pegawai. Ketiga, melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui e-learning. Keempat, menetapkan sasaran kinerja pegawai sesuai dengan jabatan pegawai. Kelima, melaksanakan penegakan aturan disiplin, kode etik, atau kode perilaku pegawai sesuai dengan Permenkumham nomor 20 tahun 2017. Dan yang keenam, menerapkan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK mulai dari identitas pegawai hingga catatan mutasi pegawai. 4. Penguatan akuntabilitas. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah: pertama, melibatkan pimpinan langsung dalam perencanaan, penyusunan, dan pemantauan pencapaian rencana kerja secara berkala. Serta yang kedua adalah melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja harian pegawai. 5. Penguatan pengawasan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Probolinggo melakukan pembangunan pada area perubahan ini melalui: pertama, menanamkan nilai anti gratifikasi melalui pemasangan banner-banner di berbagai sudut lapas. Kedua, menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan resiko atas pelaksanaan kebijakan.
Ketiga, menyediakan layanan pengaduan masyarakat mulai dari ruang pengaduan dan petugas layanan pengaduan. Keempat, menerapkan whistleblowing system melalui aplikasi CPDU atau Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu. Kelima, melakukan penanganan benturan kepentingan terhadap tugas fungsi utama serta benturan kepentingan terkait dengan integritas untuk seluruh pejabat struktural dan seluruh pejabat pengelola keuangan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah: pertama, melakukan review standar pelayanan dan melakukan inovasi layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi tahanan dan narapidana, meliputi peningkatan kualitas layanan kerohanian warga binaan melalui pembinaan keagamaan secara umum, seperti ibadah rutin baik warga binaan muslim maupun non-muslim. Lapas Probolinggo membentuk pondok pesantren bagi warga binaan Muslim untuk meningkatkan ilmu keagamaan dengan bekerja sama dengan pondok pesantren Kota Probolinggo untuk memberikan pengajaran kepada warga binaan seperti belajar mengaji. Di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Probolinggo juga dilaksanakan sholat sunat duha bersama pegawai dengan warga binaan. Peningkatan kualitas layanan kepribadian warga binaan diberikan melalui melakukan pembinaan kemandirian kepada warga binaan dengan cara mengadakan pelatihan kerja dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan baru-baru ini adalah pelatihan lukis bakar 3D dengan bekerja sama dengan Galeri Lukis Bakar Kota Probolinggo melalui pemanfaatan kayu bekas yang dijadikan sebuah karya seni yang bernilai jual. Membangun dan meresmikan SAE atau sarana asimilasi dan edukasi berupa bangkai las warga binaan Lapas Probolinggo yang berlokasi di Rumah Dinas Lapas Probolinggo, mengadakan asimilasi kerja sosial kepada masyarakat dengan mengembangkan tenaga warga binaan seperti membantu mewujudkan pelabuhan Kota Probolinggo yang bersih dan indah. Peningkatan kualitas pelayanan hukum warga binaan dilakukan melalui bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti Posbal Kumadi sebagai sarana pemberi bantuan hukum oleh advokat kepada tahanan yang masih melaksanakan persidangan. Program terpadu jemput bola di dalam blok hunian warga binaan, di mana warga binaan dapat berkonsultasi terkait layanan hukum kepada petugas secara langsung. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga binaan juga merupakan salah satu perhatian penting mengingat lapas sangat rentan penyebaran penyakit menular. Untuk itu, Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Probolinggo membangun poliklinik mulai dari ruang pemeriksaan dan ruang-ruang perawatan, menyediakan petugas kesehatan serta bekerja sama dengan instansi kesehatan Kota Probolinggo sebagai perpanjangan tangan dari petugas poliklinik. Peningkatan kualitas pelayanan makanan warga binaan dilaksanakan melalui pemenuhan makan 3 kali sehari dengan sistem packing yang diantar ke masing-masing blok hunian oleh tamping dapur dengan didamping petugas jaga. Peningkatan kualitas hasil kerja warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Probolinggo dilaksanakan dengan membantu pemasaran produk hasil karya warga binaan melalui penyediaan sarana prasarana galeri hasil karya warga binaan serta melalui e-commerce website Lapas Probolinggo. Adapun yang menjadi unggulan pada peningkatan kualitas pelayanan bagi tahanan dan narapidana adalah didirikannya inovasi layanan warga binaan berupa pojok sakera, yaitu sarana komunikasi dan edukasi petugas dengan narapidana dengan menyediakan sarana dan prasarana yang terpusat pada satu lokasi. Adapun layanan yang dapat digunakan pada pojok sakera ini antara lain adalah layanan video call, layanan portal suspas, layanan self-service, layanan perpustakaan dan pojok baca, galeri lukisan warga binaan, vertical garden, serta kolam ikan koi dan taman bunga sebagai media rekreasi warga binaan. Membentuk Puslina, yaitu Perpustakaan Keliling Narapidana. Puslina merupakan inovasi lanjutan dari layanan perpustakaan dan layanan pojok baca pada layanan pojok sakera yang dilatar belakangi oleh tingginya minat baca warga binaan Lapas Probolinggo. Dengan adanya Puslina, warga binaan tidak perlu datang ke pojok sakera untuk membaca buku karena petugas perpustakaan yang akan melakukan jemput bola langsung ke dalam blok hunian.
Mendirikan Posbapas atau Pos Balai Permasyarakatan. Posbapas merupakan inovasi kerjasama dengan Balai Permasyarakatan kelas 1 Malang yang bergerak di bidang konseling warga binaan. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Lapas Probolinggo menempatkan 1 orang petugas Bapas Malang di Posbapas yang ahli dalam bidang konseling. Kedua, melakukan review standar pelayanan dan melakukan inovasi layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan kunjungan berbasis HAM dengan cara mengutamakan pengunjung dengan kategori rentan atau disabilitas dan menyediakan sarana prasarana kunjungan melalui penyediaan ruang tunggu untuk disabilitas, kursi roda untuk disabilitas, jalur khusus untuk disabilitas, ruang laktasi untuk ibu menyusui, ruang bermain anak, ruang toilet pengunjung, parkir gratis untuk pengunjung, tempat cas, handphone gratis untuk pengunjung, tea corner untuk pengunjung, pojok baca untuk pengunjung, wifi gratis untuk pengunjung, keranjang makanan pengunjung, serta menyediakan ruang smoking area. Membentuk wujud pelayanan terpadu satu pintu, di mana segala bentuk pelayanan masyarakat dilakukan melalui satu pintu dan terpusat pada satu tempat layanan, dengan melengkapi segala sarana dan prasarana pembantunya, seperti self-service pengunjung dan nomor antrian pengunjung otomatis. Adapun yang menjadi inovasi unggulan pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat adalah membuat layanan berbasis aplikasi WhatsApp berupa SimFolling, yaitu sistem layanan informasi Lapas Probolinggo. Masyarakat dapat menghubungi nomor SimFolling langsung untuk mendapatkan informasi yang ada di Lapas Probolinggo. Adapun informasi yang dapat diakses tentunya sudah dikategorikan sesuai dengan nomor layanan yang disediakan. SimFolling juga dapat digunakan sebagai booking online pendaftaran kunjungan. Membuat inovasi layanan Sitina, yaitu sistem informasi titipan barang narapidana. Tujuan Sitina adalah sebagai media komunikasi dan keterbukaan informasi terkait barang titipan narapidana selama kunjungan. Lokasi Sitina berada di 2 lokasi, yaitu di ruang penggeledahan barang dan di pojok sakera. Warga binaan dan keluarga bisa saling berkomunikasi melalui layar monitor, intercom, dan speaker yang telah disediakan selagi barang kunjungan diperiksa, sehingga proses berjalannya pengiriman dan penggeledahan barang sama-sama diketahui oleh penerima layanan. Ketiga, melakukan peningkatan terhadap budaya pelayanan yang prima dengan cara membentuk duta layanan sebagai pusat bantuan dan pusat informasi selama proses kunjungan, serta sebagai penerjemah dari papan atau banner informasi yang tersedia di ruang pendaftaran. Keempat, melakukan pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan pengaduan terintegrasi berupa e-lapor. Kelima, menyediakan layanan penilaian kepuasan layanan berupa survei indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan pelayanan. Keenam, memanfaatkan teknologi informasi sebagai media keterbukaan informasi publik dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan website sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi layanan.